Selamat siang dan selamat tahun baru 2021 buat semua anak-anak saya kelas 10. Dalam awal semester genap tahun ajaran 2020-2021 ini kita masuk dalam bab yang kelima di buku paket integrasi nasional dalam bingkai NKRI. Di pertemuan yang pertama ini, topik kita adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya nanti tahu mengidentifikasi kemajemukan bangsa Indonesia akibat Archipelago. Yang kedua, anak-anak saya tahu nanti mengidentifikasi kemajemukan bangsa Indonesia akibat posisi silang. Dan yang ketiga, anak-anak saya tahu mendeskripsikan apa-apa alat-alat pemersatu bangsa. Bangsa Indonesia salah satu bangsa yang paling majemuk di dunia. Setelah Amerika, India, Yugoslavia. Dan ini dulu semua bangsa-bangsa yang besar. Namun India pecah. Ada Nepal, ada Bangladesh, ada Pakistan. Itu dulu pecahan bangsa India besar. Dan Yugoslavia pun pecah. Yugoslavia juga telah pecah bangsa yang majemuk ini. Ada Kroasia, ada Herzegovina, ada Montenegro, dan lain-lain. Ini pecah. Indonesia masih eksis. Indonesia archipelago. Archipelago itu negara kepulauan. Beribu pulau di Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Yang punya nama ada 17.000 pulau. Dan dahulu kala, ketika nenek moyang kita datang dari Yunan, Indochina, beratus tahun sebelum Masehi, mereka datang bukan seperti sekarang dengan transportasi yang canggih. Tapi mereka datang pakai rakit. Akhirnya mereka terdampar di masing-masing pulau. Dan mereka di sana hidup berketurunan dalam waktu yang ratusan tahun. Dan mereka memiliki bahasa tersendiri, adat istiadat tersendiri, budaya tersendiri di setiap pulau. Dan ini berlangsung sampai ribuan tahun. Tidak ada saling ketemu. Ya, ini bisa kita bayangkan karena peradaban dan teknologi saat itu masih sangat sederhana sekali. Inilah faktor penyebab di Indonesia itu. Maka sampai sekarang kita ada ratusan bahasa dan logat. Berkomunikasi, berbahasa dengan bahasa-bahasanya sendiri. Hidup dalam adat dan budaya istiadatnya sendiri. Inilah kemajemukan kita secara horizontal yang disebabkan oleh archipelago atau negara kepulauan. Letak Indonesia sungguh strategis di dunia ini. Dalam posisi silang, diapit dua benua Asia, benua Australia,
diapit dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu ini menyebabkan Indonesia sungguh di perlintasan strategis dunia. Ketika terjadi peradaban manusia, perdagangan sudah ada, maka banyak orang pedagang melintasi Indonesia. Ketika datang pedagang dari Tunisia, Arab, singgah di Indonesia, menyebarkan agama Islam. Datang dari Cina, singgah di Indonesia, menyebarkan agama Buddha. Datang dari India, masuk ke Indonesia, singgah menyebarkan agama Hindu. Datang dari Eropa, singgah di Indonesia, menyebarkan agama Nasrani. Ini posisi silang ini menyebabkan kita Indonesia sungguh majemuk dalam bidang agama dan kepercayaan, menyebabkan kita sungguh majemuk dalam bidang budaya juga, teknologi, dan ekonomi. Dalam hal ini, kemajemukan itu sudah berlangsung dalam ribuan tahun. Ketika masuk penjajah, perbedaan ini dipedaya dengan divide et impera untuk mencengkram kita, menjajah kita dalam waktu yang sungguh lama. Setelah ratusan tahun baru kita sadar betapa perbedaan ini merugikan kita. Tahun 1908, Budi Utomo, kita disadarkan bangkitlah rasa nasionalis, rasa kebangsaan kita bangkit. Dan ini awal Indonesia ada sebagai bangsa. Bangsa itu apa? Bangsa adalah kumpulan manusia yang merasa senasib sepenanggungan. Tahun 1908, Indonesia itu sudah merasa senasib. Disinilah lahirnya Indonesia sebagai bangsa. Dipertegas 1928 Sumpah Pemuda, langsung kita tegaskan satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa, bahasa persatuan Indonesia. Dan 17 Agustus 1945 lahirlah kita sebagai negara. Lahir sebagai negara, bukan sekedar bangsa lagi, kita sebagai negara. Negara itu organisasi kekuasaan yang sudah memiliki rakyat, tanah, dan pemerintahan yang berdaulat. Kita sudah berdaulat sebagai negara yang berkekuasaan. Dan dalam hal ini, setelah kita merdeka, perbedaan tadi bukan lagi kita anggap itu sebagai pemecah. Tapi perbedaan ini adalah kita anggap sebagai pemersatu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setelah kita merdeka, ini konsensus kita, kesepakatan nasional kita, bahwasanya kita mau bersatu membangun kehidupan yang lebih indah ke depan. Ada alat-alat pemersatu bangsa. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Inilah pemersatu kita. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 5 sila ini pemersatu kita. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Lihat merah putih, Indonesia. Langsung itu. Atlet-atlet kita pun yang menang, juara di luar negeri, dalam olahraga langsung diselimutkan bendera merah putih ke badannya, kita bangga itu. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan pemersatu kita. Ini pemersatu, coba cikal bakal asal bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu Riau, Polinesia. Sedikit penduduknya,
orang Jawa paling banyak, tapi bukan bahasa Jawa, bahasa nasional, tapi bahasa Indonesia. Betapa nilainya di sini, nilai persatuan itu sangat tinggi sekali. Lambang negara burung Garuda Pancasila. Ini juga mengingatkan kita ketika kita melihat burung Garuda Pancasila pemersatu. Tak ada burung seperti itu sebenarnya. Masa 17 sayapnya, tapi itu melambangkan tanggal 17. Masa 8 ekornya itu melambangkan bulan 8 atau Agustus. Bintik-bintiknya, bulunya 45, tak ada burung 45 bintiknya. Tapi itu lambang 1945 mengingatkan kita. Dan dia bertengger hingga di pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Burungnya menengok ke kanan, itu adalah tempat yang terhormat. Jadi burung Garuda Pancasila itu lambang negara Indonesia. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan ini yang dicipta oleh Wage Rudolf Supratman diperdengarkan pertama sekali ketika Kongres Pemuda. Ya, ketika Kongres Pemuda. Mulai saat itu memang menggelora, berkobar semangat kebangsaan kita. Dan banyak lagi lagu-lagu perjuangan kita. Semuanya ini adalah alat-alat pemersatu bangsa. Dan mari kita semua hargai itu. Mari kita semua hormati itu. Mari kita semua camkan itu di hati sanubari kita. Itulah kebhinnekaan bangsa Indonesia. Sampai di sini hantaran materi Bapak dalam pertemuan yang pertama ini. Selamat siang, salam sehat untuk anak-anak saya semuanya.